Bab 08 berkunjung ke rumah Hamin. Iya, semua perusahaan besar yang aku tahu, kebanyakan memakai jasa dukun atau paranormal. Bahkan ada yang memakai pesugihan, agar perusahaannya sukses dan berkembang menjadi perusahaan besar. Dulu, aku pernah diajak relasiku pergi ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan buat perusahaannya. Dan, sekarang perusahaannya sukses dan bertambah besar. Kata Jessica, apa kamu tahu rumahnya Hamin si anak sakti itu? Tanya Jessica. Tahu desanya, Non? Kalau rumahnya saya tidak tahu persis. Seingat saya, waktu Non tanya, anak itu menjawab, rumahnya di desa Konoha, kecamatan Waru. Rumahnya dekat kuburan umum. Jawab sekretaris Delva. Baiklah, sekarang juga kita pergi ke rumah Hamin. Kita tanya saja pada orang desa Konoha. Kata Jessica. Bawa uang cas yang cukup. Di dalam mobil ada koper berisi uang, Non. Barusan saya mengambil dari Ban Asia buat menyuap beberapa direksi PT Mandiri. Kata sekretaris Delva. Berapa uang yang ada di koper itu? Tanya Jessica. 2 miliar, Non. Jawab sekretaris Delva. Mari berangkat. Ajak Jessica. Sambil membawa 5 pasang burung merpati dan 10 bebek mentok besar dan 20 bebek mentok anakan, Pak Slamet melajukan pelan-pelan motornya ke desa Konoha. Sesampai di desa Konoha, Hamin melihat orang berjualan pohon keliling dengan mengendarai motor. Pak, berhentiin penjual pohon mangga itu, Pak. Kata Hamin. Mau beli pohon mangga? Tanya Pak Slamet, kemudian menghentikan penjual pohon keliling. Iya, Pak. Kata pedagang pohon keliling. Pak, ikuti saya ke rumah ya. Aku mau beli pohon mangga. Kata Hamin. Iya, Mas. Jawab penjual pohon lalu mengikuti motor Pak Slamet dari belakang. Tak selang lama, Hamin dan Pak Slamet sampai di halaman rumah. Pak, bebek sama merpatinya Bapak taruh kandang ya. Aku mau beli pohon dulu. Kata Hamin lalu turun dari motor. Iya, Min. Sahut sang bapak. Pak, pohon mangga ini berapaan harganya? Tanya Hamin. Yang 1 meter ini 50.000, Mas. Yang tingginya 2 meter 100.000. Jawab pedagang pohon. Aku beli 4, Pak. Yang tingginya 2 meteran. Mangga apa sih, Pak? Tanya Hamin. Yang ini gadung. Yang ini mana lagi? Jawab pedagang pohon. Kalau begitu, 2 mana lagi dan 2 gadung. Kalau ini, jambu apa? Tanya Hamin. Ini jambu Darsono, Mas. Ini biombing buah. Ini ada bibit pohon pisang kepok merah. Jawab pedagang pohon. Ada berapa, Pak? Pohon pisang kepok merahnya. Tanya Hamin. Bapak tadi bawa 15 biji. Tapi kecil-kecil, Mas. 1 meteran. Harganya 20 ribuan. Jawab pedagang pohon. Aku beli semua pohon pisangnya. Berapa semuanya? Sama biombing buah dan 2 jambu Darsono. Ujar Hamin. Semua 850.000, Mas. Gak sekalian sama pupuknya. 1,5 kilo harganya 10.000. Kata pedagang pohon. Ya sudah, sama pupuknya sekalian. Ini uangnya. Kata Hamin sambil menyodorkan uang 900.000. Alhamdulillah, diborong. Terima kasih loh, Mas. Kata penjual pohon. Iya, Pak. Sama-sama. Taruh di kebun belakang rumah saja ya, Pak. Pinta Hamin. Kalau begitu, motornya Bapak, saya masukkan saja ke kebun. Ujar pedagang pohon. Iya, Pak. Silakan. Ujar Hamin. Pak Slamet duduk istirahat di dapur menikmati secangkir kopi dingin dan menikmati kepulan asap rokok sambil melihat Hamin sibuk dengan penjual pohon keliling. Siapa ya yang membersihkan kebun itu? Perasaan kemarin sore masih berantakan dan kotor sekali. Kok barusan aku lihat, sudah bersih sekali. Sampai bekas sisa potongan pohon bambu tidak ada bekasnya. Aneh. Gumam Pak Slamet. Setelah penjual pohon keliling pergi, Hamin menuju teras kamar panggung, lalu menyeruput kopi dingin. Kemudian menyulut rokok. Pak, panggil Hamin. Iya, Min. Sahut sang bapak. Bantu Hamin nanam pohon di kebun. Ujar Hamin. Iya, siap. Jawab Pak Slamet kemudian keluar dari dapur. Kebunnya kurang luas ya, Pak? Tanya Hamin.
Ya lumayan luas, Min. Kalau buat memelihara ayam sama bebek, cukuplah. Jawab sang bapak. Habis ditanami pohon, pasti teduh, Pak. Apalagi kalau pohonnya sudah besar, pasti teduh kebun belakang rumah kita. Ujar Hamin. Iya, Min. Ternyata kamu pinter juga daripada bapak. Sahut sang bapak. Assalamualaikum. Ujar Ibu Maria yang baru pulang kerja mencuci baju. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil membantu bapaknya. Loh, sudah ada ayamnya, sama bebek dan burung merpati. Sekarang ditanami pohon lagi kebunnya. Alhamdulillah. Seru Ibu Maria senang. Biar ibu ada kegiatan di kebun. Sahut Hamim. Iya, Mas Hamim. Ibu belikan es belewa dulu dan rujak di warung Bu Romela. Kata sang ibu lalu beranjak pergi. Rujaknya cabai 2 ya, Bu. Teriak Hamim. Iya, Mas. Sahut sang ibu. Mobil mewah berhenti di pinggir jalan kuburan di depan rumah Pak Slamet. Ibu Maria yang hendak beli rujak sangat terkejut sekali. Karena baru kali ini ada mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Jessica keluar dari mobil lalu bertanya pada Ibu Maria yang berdiri di teras rumah. Selamat siang, Bu. Sapa Jessica. Selamat siang juga. Jawab Ibu Maria. Apa benar ini rumahnya Mas Hamim? Tanya Jessica. Iya, Mbak. Ada perlu apa ya, Mbak? Tanya Ibu Maria. Ada perlu ngobrol-ngobrol saja, Bu. Hamimnya ada. Ujar Jessica. Ada. Mbak ini siapa? Kok kenal sama anak saya? Tanya Ibu Maria. Saya tamunya, Bu. Mau minta syarat didoakan. Didoakan supaya usaha saya lancar. Jawab Jessica. Sejak kapan anakku Hamim jadi dukun? Kata Ibu Maria dalam hati. Oh, iya. Sebentar ya, Mbak. Tak panggilkan dulu. Hamim lagi menanam pohon di kebun belakang rumah. Kata Ibu Maria lalu beranjak. Iya, Bu. Jawab Jessica lalu melihat kondisi rumah Hamim. Kasihan Bagit Hamim. Rumahnya gubuk bambu. Hidup di kota besar. Masih ada yang menghuni rumah gubuk bambu. Lantainya masih tanah lagi. Gumam Jessica. Non Jessie. Panggil Hamim. Assalamualaikum Mas Hamim. Sapa Jessica. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Ada apa non mencariku? Tanya Hamim. Ada perlu. Kepingin ngobrol sebentar sama Mas Hamim. Jawab Jessica. Silahkan ke teras kamarku saja sini. Ajak Hamim lalu berjalan ke kamar panggung. Kemudian, Jessica dan sekretaris Delva mengikuti Hamim. Duduk di teras kamar sini, Non. Pak. Silakan. Ujar Hamim. Iya, Mas Hamim. Jawab Jessica lalu duduk sambil melihat pemandangan batu nisan di kuburan. Gak takut Mas Hamim tidur di kamarnya sendirian? Kan mepet sama kuburan umum. Tanya Jessica. Gak, Non. Biasa-biasa saja. Sejak balita sudah biasa main di kuburan umum. Jawab Hamim. Habis berkebun ya? Tanya Jessica. Iya, Non. Menanam pohon sama bapak. Dia rindang. Jawab Hamim. Mas Hamim, aku mau minta tolong. Kata Jessica. Minta tolong apa, Non? Tanya Hamim. Dalam beberapa bulan, perusahaanku lagi sepi gak ada proyek besar. Ini aku mau mengajukan proposal kerjasama dan rapat memperebutkan tender. Tapi, sangat sulit sekali. Sudah lebih 10 perusahaan menolak proposalku. Aku ingin Mas Hamim membantuku, supaya proposalku diterima. Dan tender kena perusahaanku. Ujar Jessica. Permisi, ini kopinya Mas Hamim. Ini Pak, kopi. Mbak, ini Ibu buatin teh. Kata Ibu Maria sambil meletakkan 3 cangkir bergantian. Terima kasih, Bu. Jetting repoti saja. Kata sekretaris Delva. Gak apa-apa, Pak. Monggo, silahkan dilanjut. Ujar Ibu Maria. Sebentar ya, Non. Aku tak beli rokok dulu. Kata Hamim. Gak usah beli Mas Hamim. Ini aku tadi beli 2 bungkus rokok Marlboro Cap. Ini buat Mas Hamim. Kata sekretaris Delva. Terima kasih, Pak. Jawab Hamim lalu membuka bungkus rokok. Silahkan diminum, Pak. Kopinya. Non, silahkan diminum tehnya. Ujar Hamim. Iya, Mas Hamim. Kata Jessica. Enak sekali rokok ini.
Gumam Hamim. Bagaimana Mas Hamim? Tanya Jessica. Tiba-tiba kelumping petuk atau bambu sambung langsung memancarkan cahaya. Dan cahaya itu masuk ke dalam tubuh Hamim. Namun, Hamim tidak menyadarinya. Tiba-tiba otak Hamim bekerja seperti seorang paranormal. Berapa keuntungan proyek yang Non dapat jika Non Jessie mendapatkan tender dalam kerjasama? Tanya Hamim. Satu proyek, keuntungannya 1 triliun lebih Mas Hamim. Jawab Jessica. Jika tender dan kerjasama yang Non ajukan disepakati, aku dikasih bagian berapa? Tanya Hamim bercanda. Mas Hamim akan aku kasih bagian 100 miliar. Jawab Jessica. Semua yang ikut tender dan yang mengajukan proposal dibekini oleh dukun-dukun papan atas. Sedangkan Non Jessica selama ini tidak memakai kekuatan goib apapun. Makanya, Non selalu gagal dalam merebut tender juga kerjasama. Kalah bersaing. Kalau perusahaan Non ingin sukses dan menjadi perusahaan besar, aku bisa bantu Non Jessie. Tapi aku minta bagian 200 M, karena membantu perusahaan Non Jessie, nyawa taruhannya. Kata Hamim. Baiklah, tapi aku butuh bukti dulu. Nanti sore jam 03, aku akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Kalau deal dan proposalku ditandatangani, dan tender kena aku, akan aku beri 5 miliar sebagai tanda persetujuan. Besok pagi akan aku transfer ke rekening Mas Hamim. Setelah proyek berjalan 50%, akan aku transfer 100 miliar. Dan jika proyek selesai, sisanya akan aku transfer semua. Bagaimana? Ujar Jessica. Berapa lama selesai pengerjaan proyek itu? Tanya Hamim. Kurang lebih 8 bulan. Jawab Jessie. Baiklah Non. Sini kan telapak tangan Non Jessica dua-duanya. Kata Hamim kemudian mendekat. Setelah Jessica mengulurkan telapak tangannya, Hamim melepas kalungnya. Kemudian Hamim menulis raja atau jimat dengan ujung pring petuk di kedua telapak tangan Jessica secara bergantian. Setelah menulis raja, Hamim menempelkan pring petuk di atas kepala Jessica. Sudah Non, usapkan kedua telapak tangan Non Jessie ke wajahnya. Sekarang silakan Non menemui pihak perusahaan yang terkait. Kata Hamim. Baiklah Mas Hamim, kalau begitu aku pamit dulu. Assalamualaikum. Pamit Jessica lalu beranjak sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil menatap kepergian Jessica dan sekretarisnya. Mas Hamim. Panggil sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian beranjak ke rumah. Ini rujakmu. Ini esnya. Ayo makan dulu. Kata sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian makan di depan TV ditemani ibunya yang merebahkan badannya. Bapak mana Bu? Tanya Hamim. Ada di ruang tamu. Lagi ngopi sama rokok En. Siapa tadi tamu kamu itu? Ujar sang ibu. Nona Jessica. Minta tolong Bu, supaya sukses usahanya. Kalau sukses, kalau deal, Hamim dikasih uang 5 miliar. Jawab Hamim. Apa, 5 miliar? Kata Ibu Maria langsung duduk sebab kaget sekali mendengar uang 5 miliar. Iya Bu, 5 miliar. Ujar Hamim. Banyak sekali Mas, uang 5 miliar itu. Seumur-umur Ibu saja. Pegang uang paling besar 1 juta Mas. Kamu kok pinter sekarang? Dulu kamu itu dikenal anak yang lelet. Di pondok pesantren saja, kamu santri paling bodoh. Sekarang kamu pintar, cerdas. Kata sang ibu. Iya Bu, Hamim juga merasakan ada yang aneh di dalam diri Hamim ini. Sejak mulutku diludahi sama Kiai Basori, seperti ada yang menuntunku. Kata Hamim. Diludahi gimana maksudnya? Tanya sang ibu. Waktu sore, sehabis membersihkan kebun milik Pak Kiai. Aku disuruh pulang Bu, sama Pak Kiai. Aku gak mau, karena aku belum bisa ngaji. Lalu, Pak Kiai marah. Aku disuruh membuka mulut. Pas aku buka, Pak Kiai meludahi mulutku. Kemudian aku disuruh menelan ludahnya. Sejak itu, diriku merasa aneh. Aku bisa melihat cimbu. Pikiranku juga sering pening. Bicaraku pun juga perlahan-lahan berubah. Aku bisa mengetahui apa-apa yang belum pernah aku ketahui. Hamim juga bisa melihat alam goib. Kata Hamim. Subhanallah, kamu dikasih ilmu Mas, sama Pak Kiai Basori.
Ludah itu ilmunya Pak Kiai, Mas. Karena kamu selama di pondok pesantren itu selalu membantu Kiai. Menjadi abdinya Pak Kiai sekeluarga. Ujar sang ibu. Ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Pesan Hamim. Iya Mas. Hanya ibu dan kamu yang tahu. Jawab sang ibu. Pak, panggil Hamim. Apa Min? Sahut sang bapak. Bapak pergi ke bank sekarang. Pinta Hamim. Ngapain? Seru sang bapak. Bapak dan ibu ngurus nomor rekening di Bank Asia dan Bank Mutiara. Sekalian buatkan aku nomor rekening. Kan umurku masih 16 tahun, gak bisa buat nomor rekening. Harus memakai nama orang tuanya. Ujar Hamim. Iya. Jawab sang bapak. Ini bu, uangnya 6 juta. Bapak dan ibu buat 2 nomor rekening. Ini yang 500.000 buat beli helm dan beli bensin. Aku buatkan 2 nomor rekening dan ATM. Ujar Hamim. Iya mas. Ibu tak ganti baju dulu. Pak, gak ganti baju dulu? Seru Ibu Maria. Iya. Sahut Pak Slamet kemudian beranjak. Setelah kedua orang tuanya pergi, Hamim pergi ke kebun memberi makan ayam dan bebek barunya. Assalamualaikum. Ujar Idris, adiknya Hamim paling kecil. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Jam 2 gini baru pulang sekolah. Tanya Hamim. Dari main game mas. Di warkop, wifian. Ibu mana? Tanya Idris. Pergi ke bank sama bapak. Ada apa mencari ibu? Tanya Hamim. Mau makan saja? Jawab Idris. Ya makan sana. Ibu masak soto daging. Ujar Hamim. Gus, lagi apa kamu? Tanya Andik yang baru pulang sekolah. Lagi lihat ayam. Jawab Andik. Sambil membawa piring berisi nasi. Andik duduk di kursi pendek dekat kandang ayam. Beli ayam berapa biji kamu? Tanya Andik. Yang kecil 40 ekor, yang besar 12 ekor. Jawab Hamim. Gila kamu Gus, banyak amat beli ayam. Kata Andik. Bab 09 mendapat komisi. Ya beli yang banyak sekalian.